Kita mulai aja ya. Ini kita ngulangin stansa yang pertama. Stansa itu bukan sekedar puisi, tapi bait-bait dari manuskrip kosmik yang tak tertulis di bumi, tapi terukir dalam roh manusia. Lalu yang kedua disampaikan setiap stansa adalah frekuensi dan membuka dimensi baru pemahaman, bukan secara linear tapi spiral, bertumbuh dari dalam. Spiral ya, bukan linear dimensi pemahamannya. Yang pertama itu stansa kosmik dan irama penciptaan. Sini dikatakan sebelum waktu hadir, sebelum ruang terbentang, sebelum aku dan engkau menyadari keberadaan kita, ada keheningan. Di sanalah segalanya bermula tanpa permulaan. Ada yang mau jelasin mengenai keheningan ini? Ada keheningan maksudnya apa? Silakan. Kalau dari Buci itu tertahu kan semuanya bermula dari keheningan ya Pak Hashim? Yang dimaksud keheningan ya di situ hanya ada kesadaran yang diam tapi mengamati kenyataannya dia sendiri yang tak terbatas gitu. Kesadaran tak terbatas yang sedang mengamati kenyataannya sendiri yang tak terbatas itu, tak berwujud, tak berbatas. Gitu. Jadi ada kesadaran. Iya. Oke, Pak Ar, gimana Pak Ar atau Pak Yusuf ada pendapat? Itu menganalogikan keadaan realitas mutlak ya, Prof. Di mana kesadaran belum hadir, dia masih netral. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ada kesadaran, tapi dia belum sadar bahwa dia sadar. Yang kedua mengatakan netral, belum ada kesadaran. Kalau saya tadi dia udah sadar, Prof. Dia udah sadar, tapi dia mengamati kenyataan dia sendiri yang tak berbatas dan belum berwujud gitu. Nah, di situ wujud suara pun belum ada, apalagi cahaya dan wujud-wujud yang lain gitu. Paham? Jadi kesadarannya sudah ada, tapi dia sebagai observer. Iya, pure observer. Dia nggak membentuk definisi, dia nggak membentuk identifikasi, dia nggak membentuk persepsi karena belum ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk menyusun persepsi. Ini sulit ya, jadi kita pelan-pelan. Jadi kesadarannya ada, dia hanya mengobserv sesuatu yang tidak ada bentuk, gitu ya. Tidak berbentuk, tidak berbatas. Ya. Tapi dia sudah ada kesadaran, gitu ya, sebagai observer. Nah, kalau Pak Ar tadi mengatakan dia netral, gimana tuh Pak Ar penjelasannya? Belum ada kesadaran, jadi belum ada observer. Ya belum ada, Prof. Yang ada itu kalau pakai bahasa Jawa aja itu kenokin ayo ngopo gitu, Prof. Tidak bisa dideskripsikan secara logis, secara bahasa manusia gitu. Pokoknya keadaan yang ada aja. Jadi kalau kita gabung pendapatnya Pak Daniel sama Pak Ahad, berarti Pak Ahad lebih tua nih ya. Nggak ada kesadaran, anggap dua-duanya benar nih ya. Nggak ada kesadaran, Pak Daniel mengatakan ada kesadaran. Berarti kan ada yang lebih tua dan lebih muda, ada urutannya, kronologisnya. Gimana Pak Yusuf? Kalau menurut saya hampir sejalan dengan Pak Dharma tadi ya. Jadi sebenarnya sudah ada kesadaran ya. Dia sangat mencintai dirinya sendiri ya. Dan ya ini adalah sebenarnya I am yang pertama ya. I am ya aku ada. Itu aja. Jadi di situ kesadaran sudah ada dan tentunya sangat mencintai dirinya sendiri. Saya kira itu. Oke. Kalau kesadarannya udah ada, berarti sangat mencintai dirinya, berarti ada ego ya, ego besar ya. Ya. Oke. Sedangkan Pak Ahad mengatakan masih netral. Nah, coba kita gabungkan kedua ini. Kalau begitu, anggap dua-duanya benar nih Pak, nggak ada yang salah ya pikiran-pikiran ini. Kalau itu begitu urutannya gimana? Saya tambahin dikit, Prof. Ya. Jadi karena dia hanya mengamati kenyataannya sendiri yang tak berwujud dan tak berbatas tadi, dia tidak mengkategori, dia tidak menyusun definisi, dia belum bisa membuat persepsi sudut pandang.
dia juga belum bisa mengidentifikasi, maka identifikasi dan definisi ada sama tiada pun belum terbentuk. Karena definisi ada dan tiada itu baru terbentuk ketika ada si aku yang ini, aku yang keakuan ini gitu. Dengan indera dan pikirannya. Waktu itu belum, dia tidak, pengindraannya tidak seperti ini, tidak dengan indera lahiriah dan otak ini. Dia masih berupa kesadaran murni dia. Oke, jadi kesadaran murni ya, kesadaran murni. Kalau Pak Har bilang netral, ada kesadaran. Saya masih menganggap dulunya benar. Kalau Pak Hashim gimana dengan Wuci ini? Saya nanggapinya ini, Prof. Ada keheningan. Di sanalah segalanya bermula tanpa permulaan. Nah, kalau menurut saya ini nih dalam keadaan suwung, ya. Kita ini sebagai pengamat dalam keheningan. Jadi dalam suwung itu kita itu bukan pikiran, kita itu bukan badan, kita itu bukan kita gitu. Kita cuma ngamati ya doang, hening. Ya, jadi sama dengan Pak ini, Pak Yusuf dan Pak ini bahwa yang ada itu sebagai observer aja, tapi dia nggak sadar karena belum ada bentuk. Nggak ada yang di-observe. Sebagai observer, tapi nggak ada yang di-observe. Gitu ya? Iya. Berarti gitu kan? Nah, oke. Kalau begitu, pendapatnya Pak Daniel yang nomor 2, bahwa ada observer, tapi tidak ada bentuk, tidak ada yang bisa didefinisikan, apakah itu satu realitas? Ya, karena si observer ini sedang mengamati kenyataannya sendiri, dan kenyataan si observer pada saat itu dia tidak berbatas, tidak berwujud, dan hening gitu. Oke, Belum ada suara. Jadi itu suatu realitas, ya? Ya. Oke. Ya. Kalau yang punya Pak Har, dia yang ada adalah netral, kesadaran belum ada. Kalau kesadaran belum ada, kalau ini kan yang nomor 2 itu kan sudah ada kesadaran. Kalau Pak Har bilang belum ada kesadaran. Apakah belum ada kesadaran itu suatu realitas juga? Iya, Prof. Gimana? Eh, Gimana Pak Yusuf? Kalau tanpa kesadaran bukan realitas jadinya. Kalau Wuci itu kan nggak ada kesadaran. Pragerak dia. Kalau gitu realitas absolut apa kalau begitu? Kalau itu bukan realitas, berarti realitas absolut yang mana? Yang tidak dualistik, yang si Yang observer. realitasnya Pak Daniel itu, itu absolut nggak tuh? Yang nomor 2 itu absolut nggak? Tadi pendapatnya Pak Daniel itu realitas absolut nggak? Saya lebih suka menyebutnya Esa, karena dia mengamati kenyataannya sendiri. Si pengamat adalah yang diamati gitu. Yang diamati ya si pengamat gitu. Sama Ya. seperti kita, karena kita ini terbatas kan, indera kita terbatas, pikiran kita terbatas, maka kemampuan pengamatan indera kita juga terbatas. Maka yang terbatas hanya bisa mengamati realitasnya yang terbatas. Sementara yang tidak terbatas itu, dia mampu mengamati kenyataan dia yang tidak terbatas juga. Jadi sebenarnya dia juga gitu. Yang mengamati ya dia, yang diamati ya dia gitu. Berarti itu satu realitas ya. Ya, Tapi Esa. bukan dengan 5 indera ya. Bukan. Oke. Ibarat Oke. bola mata ya, ibarat pandangan tanpa bola mata gitu. Ya. Jadi satu realitas. Yang punya Pak Har itu semuanya netral, nggak ada kesadaran. Satu realitas. Kalau kita bicara realitas manusia itu cuma 4% dari yang ada ya, cuma 5 indera. Ini nggak terbatas. Jika Jadi tidak ada kesadaran, lalu siapa yang mengamati, Prof? Masalahnya itu, Prof. Ini ada namanya intuisi ya, melampaui logika. Kenapa? Ini kemarin ya, di Sansa saat itu disampaikan intuisi melampaui logika. Sedangkan intuisi kita sebagai manusia rata-rata sudah dikalahkan oleh intelektual. Oleh karena itu saya menawarkan remote viewing. Karena remote viewing itu intuisi. Itu jadi menarik kan? Jadi kalau kita memecahkan ini, ya kita nggak bisa pakai logika, harus pakai intuisi. Dan remote viewing itu adalah satu
aplikasi yang bisa melampaui logika dengan intuisi. Jadi kita tidak bisa memahami semua hanya dengan otak. Logika kita nanti akan berhenti. Tapi intuisi bisa menyeberang. Makanya di sini jangan cari jawaban, tapi cari getaran. Tapi kalau definisinya tadi dari Pak Daniel, ada observer, tapi nggak ada yang di-observe, sudah ada getaran nggak? Sudah. Saya menganalogikannya begini. Kita turunin ke fisik ya. Katakan saya memandang dinding di depan saya. Nah, ini ibarat si observer yang sedang observe its own infinite gitu. Pengamat yang sedang mengamati ketidakterbatasannya sendiri. Sama seperti ketika saya yang terbatas ini mengamati dinding di depan saya sebagai batas. Maka ada gerak dari saya yang mengamati ke dinding dan balik lagi ke saya. Nah, gerak itulah yang kemudian nanti menjadi ripple gitu di fabric of reality tadi. Oke. Jadi udah ada getaran ya. Kalau yang modelnya Pak Har, hanya netral, ada getaran nggak? Belum ada, bro. Belum ada, bro. getaran. Oke, kalau Wuci, Pak Hashim, udah ada getaran belum? Uci belum, Prof. Belum ada getaran. Kalau di Tai Chi baru ada. Kalau ada Betul. Tai Chi itu Oke. bergerak. Oke. Kalau definisinya Pak Daniel, sudah ada getaran, jadi kalau kita pakai filsafat Tiongkok, berarti itu Tai Chi, Pak. Pak Hashim. Iya. Yang punya Pak Har, itu Wuci. Iya. Ya, belum, itu pragerak, belum ada gerakan. Ya. Oh, Nah, saya tapi- ngerti ini. Tapi Wuci itu, walaupun nggak ada gerakan, itu suatu realitas kan. The ripple happen when it begin to observe, Prof. But before it Oke. observe, there's no ripple. Nah, there's no ripple. Oke. Nah, kalau dia belum ripple, berarti belum ada getaran, kan belum ada gerak. Ya. Berarti dia pragerak. Kalau dia pragerak, berarti dia wuci, definisinya Pak Hashim. Ya, betul, Prof. Keadaan belum ada pergerakan, belum ada gerakan. Itu suatu manifestasi bukan? Wuci itu. Manifestasi, bro. Siapa yang jawab? Kenapa manifestasi? Manifestasi pertama dari Tao, bro. Berarti kalau itu ada lagi di atas itu. Di atas keadaan normal, yang Pak netral, ada lagi di atasnya. Kalau itu. Ya, Tao itu. Namanya apa kalau itu manifestasi? Ya, namanya apa? Kan kita selalu bicara kesadaran murni, kan? Tadi Pak Yusuf dia bilang kalau nggak ada kesadaran, ya belum apa yang mau diobserv. Berarti kesadaran murni itu kan suatu manifestasi, satu realitas, betul? Ya. Kalau ada kesadaran murni, berarti ada belum ada kesadaran kalau begitu. Yang tesisnya Pak Ar, dia netral, nggak ada ripple di situ. Kalau ada kesadaran udah mulai, itu ada prakehendak, ya, udah ke Tai Chi. Tapi kalau Wuci, ini di atasnya lagi nih, Pak. Namanya apa itu? Apakah kita bilang itu kesadaran murni? Enggak dong. Kan belum ada kesadaran. Namanya apa? Realitas itu namanya realitas absolut. Ya, namanya apa realitas absolut itu? Namanya keberadaan. Jadi yang paling tinggi itu bukan kesadaran murni, paling tinggi itu keberadaan murni. Ada aja, tapi belum dikenal, cuma ada. Tao itu misalnya dia ada aja. Masuk logika nggak? Barangkali saya salah juga. Bagaimana bisa disebut Jadi kalau ada? kita urut ya, Bagaimana karena bisa dia disebut masuk ada, sebanyak. Prof? Karena ya kita menyebutnya ada keberadaan murni, bahasa kita. Oh, oke. Bahasa kita tuh keberadaan murni. Jadi kalau kita mau pakai bahasa manusia,
kalau supaya kita jangan terjebak, kalau kita bilang kesadaran murni selalu kita anggap itu sebagai primordial, padahal ada lagi kalau kita pakai falsafah Tiongkok ya yang punya Pak disampaikan oleh Pak Hashim, berarti ada suatu keberadaan. Nah, kalau ada suatu keberadaan, berarti secret doctrine ini logis, karena Tuhan belum ada waktu itu. Yang ada cuma keberadaan aja. Pencipta belum ada. Jadi keberadaan itu tidak diciptakan, dia sudah ada. Oh, kenapa nggak disebut kemutlakan, Prof? Disebut realitas absolut, realitas mutlak, disebutnya gitu. Realitas Ya, mutlak itu kemutlakan. ya, jadi suatu realitas yang mutlak. Ya, Kemutlakan, kemutlakan. ya. Ya, ya. Tapi kita anggap itu suatu realitas. Berarti Tuhan itu nggak ada. Karena dia sudah ada. Dan kalau kita lihat sebelumnya, ya, stansa kosmik dan irama penciptaan. Dan dia juga dibilang bahwa dia tidak hadir secara bukan secara linear, tapi secara spiral, bertemu dari dalam. Jadi kita ikutin jalan pikirannya ini dulu ya, jalan pikirannya secret doctrine ya. Nah, jadi yang ada itu cuma keberadaan aja, realitas mutlak tadi yang disebut, kemutlakan yang ada, mutlak aja. You cannot define. Kesadaran juga belum ada. Ya, oke ya.